Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamsul Hasbi dari Prodi S1 Teknologi Informasi. Saya akan meringkas tentang mata kuliah algoritma dan pemrograman pada tentang flowchart, pseudocode, dan Python. Yang pertama adalah flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Fungsi flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya. Kemudian jenis-jenis flowchart. Berikut adalah jenis-jenisnya. Yang pertama, flowchart dokumen. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur perform dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang kedua adalah flowchart program. Flowchart ini menggambarkan suatu rinci prosedur dari proses diagram. Yang ketiga adalah flowchart proses. Flowchart proses adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat, flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Yang kelima, flowchart skematik. Flowchart skematik ini menampilkan alur prosedur suatu sistem hampir sama dengan flowchart sistem, namun ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Berikut adalah simbol flowchart. Berikut adalah simbol-simbol yang sering digunakan dalam proses pembuatan flowchart. Simbol-simbol diagram flowchart itu biasanya ada terminator, ada input atau output, ada juga dengan proses, ada desisi dan display dan sebagainya. Contoh flowchart. Berikut ada contohnya. Pada gambar tersebut merupakan contoh flowchart dalam tentang algoritma menentukan bilangan genap dan bilangan bulat. Maka dimulai, kemudian memasukkan bilangan bulan. Setelah itu bilangan bulat tersebut kita coba habis bagi 2 sehingga menghasilkan 0. Maka kita tentukan dulu apakah angka tersebut dapat terbagi hingga sampai 0. Jika iya, maka itu adalah nilai genap. Jika tidak, maka kita bagi lagi ke bilangan ganjil. Baru jika itu benar, maka baru itu juga termasuk ganjil dan selesai. Kemudian pseudocode. Pengertian pseudocode. Pseudocode adalah istilah dan pemrograman untuk menuliskan sebuah sintaks, statement, algoritma, dan lainnya dalam bahasa yang dipahami oleh manusia. Adapun struktur pseudocode adalah umumnya dalam pseudocode dibagi dalam 3 struktur atau bagian, yaitu judul, deklarasi, dan algoritma. Ini adalah contoh algoritma pseudocode. Contohnya adalah pada pseudocode penghitung luas segitiga. Pertama dulu inilah program hitung luas segitiga. Program hitung luas segitiga itu adalah judul. Kemudian deklarasi. Deklarasi biasanya contohnya adalah luas, tinggi, dan alas atau integer. Itu bukan deklarasi. Kemudian ada algoritma. Nah, algoritma ini misalnya adalah alas dari diketahui ada 5, tingginya adalah 10. Kemudian menghitung luas dengan rumus alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian ditulis atau dicat dan dihasilkan luasnya. Yang ketiga adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman yang terpopuler digunakan seluruh dunia atau mengembangkan situs web, algoritma, dan menyederhanakan proses otomisasi.
Contoh dari Python, kita bisa menggunakan dengan kata print, lalu kita ketik suatu perintah atau command, misalnya hello world. Nah, kemudian kita klik run. Setelah itu muncul hasil algoritmanya tersebut dan hello world. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.